Oke, boleh nggak diperagain kira-kira bro? Nih ya, seandainya saya ketahuan nih selingkuh sama pacar lu bro, misalnya. Nah, lu kira-kira marah ke gue tuh gimana bro? Bisa nggak dikasih contoh acting lu? Gue sih kemarin sore di rumah aja. Lu jawab jujur sama gue. Iya bro, Lu jawab jujur sama gue. gue nggak kemana-mana bro kemarin sore. Oke, jumpa lagi dengan saya Miftah. Kali ini kita akan buat konten yang sedikit berbeda. Jadi tanya jawabnya sama narasumbernya, seorang aktor dan juga seorang bodybuilder. Nah, dan dia juga memiliki body yang six pack ya. Katanya sih kalau wanita-wanita suka ya roti bantal ya. Nah, nanti kita akan tanya langsung. Beberapa teman saya dari Instagram itu udah ngajukin beberapa pertanyaan dan beberapa tips untuk mempunyai tubuh ideal. Nah, bagaimana keseruannya dan ikuti videonya. Nah, kelihatannya sih langitnya sedikit mendung, tapi kita doain aja tidak hujan. Yo bro. Nah, kita jumpa sekarang ya sama narasumbernya ya. Pasti pada penasaran ya. Nah, kebetulan dari follower Instagram aku bro, itu banyak yang nanya gimana cara punya tubuh ideal. Oke. Nah, apalagi sekarang kan pada susah keluar rumah. Nah, jadi mereka ini penasaran kalau tetap di rumah aja bisa nggak olahraga ringan tapi ya tetap fun gitu. Bisa banget. Nah, sebelumnya bro, setahu saya kan bro netapnya di Jakarta nih. Jakarta. Nah, kenapa nih balik ke Aceh? Kita semua kan tahu kalau di Jakarta itu adalah zona yang paling merah untuk COVID-19. Oke. Jadi di sana itu pada lockdown semua, pada close semua, gym, pekerjaan. Kebetulan saya kerjanya di dunia entertainment, syuting di sana juga pada close semua, nggak boleh ada yang kerja, termasuk mall di sana. Dan saya balik lagi ke Aceh karena saya pikir di Aceh masih zona hijau, nggak terlalu padat, nggak terlalu zona merah gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja bro, mungkin cari tempatnya dulu ya. Siap. Oke, ngikutin kita terus. Oke bro, kita nih mau coba jawab beberapa pertanyaan dari follower aku nih bro. Nah, ini salah satu pertanyaannya, gimana cara pull up yang baik gitu. Nah, Oke, nah kalau ditanya gimana cara pull up yang baik itu, otomatis kalian harus tahu dulu gimana awal mula untuk pull up. Nah, jadi untuk beginner nih, untuk pemula atau yang belum pernah pull up, kalian bisa gantung di bar. Di bar mana aja, nggak mesti di bar di pintu rumah. Yang penting ada untuk gantungan. Kalian gantung aja nih. Gantung 5 set. Satu setnya mungkin bisa 15 detik untuk pemula. Karena kalau kalian untuk mau langsung naik ini, itu nggak bakal bisa, pasti nggak bakal bisa. Dia harus dari beginner dulu, tahap per tahap proses. Gantung, set. Mungkin kalian bisa lakuin setiap harinya 15 detik kali 5. jadi cukup bergantung aja bro, nggak usah ditarik. Nggak usah ditarik dulu, karena untuk pemula. Gitu. Kalau udah advance, baru Berapa? 15 detik ya? 15 detik untuk 15 pemula, detik. karena 15 detik aja udah berat banget. Oh, Berat banget. I see. Iya. Nah, Kayak Bro Miftah nge-gym kan? iya. Mungkin satu kali Nah, pull up. Aku atau jarang 2 main kali. pull up nih bro. Soalnya Jarang. biasa main dada kan. Dan ini udah 2 bulan nggak nge-gym. Iya benar. Gara-gara tempat gym tutup, makanya nih pada kendor semua. Tapi jangan salah, 4 gym bukan salah satu, bukan batasan untuk kita nggak nge-gym. Kita bisa Oke. nge-gym di rumah tanpa menggunakan alat. Oke, ya itu ya mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman semuanya hari ini. Nah, berarti terus aku pernah lihat tuh bro, yang udah kita narik tuh ini apa namanya bro? Oh, itu muscle up namanya. Muscle up. itu butuh proses yang membutuhkan otot back yang sangat kuat gitu. Jadi latihannya itu udah di atas rata-rata, bukan latihan kayak pull up, bukan latihan pull up lagi, tapi memang ada latihan tersendiri, yaitu mungkin dia itu termasuk dalam latihan calisthenics. Mungkin Calisthenics ya namanya. aku bisa ngasih contoh satu kali. Tangannya bisa dilihat bro. Waduh, kalau tangan, nah ini nih,
kalau untuk orang yang udah mulai mau nge-gym Nah, atau mau mulai olahraga pull up, siap-siap tangannya nih kayak gini nih. wih, Bisa. no pain. Lihatin, no pain, no gain. Oke. Gini. Kira-kira Bro Miftah sama berapa kali pull up? Ya tergantung sih, biasanya bisa 20 kali ya. Wow. Saya aja mungkin sekali naik pull up 15 kali maksimal. Oke, untuk ngebuktiinnya bisa langsung kita praktekin ya. Ya. Oke. Terus. Satu tangan juga bisa, Bro. Waduh. Gak pakai tangan juga bisa ya? Ya bisa tangan juga. Bisa. Nah, ini mitos atau fakta sih? Karena beberapa kan yang kurus katanya suruh bubuhin dulu baru nge-gym. Jadi kalau kurus jangan nge-gym, malah makin hancur katanya gitu. Banyak nanya gitu juga nih. Oke, itu sebenarnya nggak bahaya dan itu nggak mitos. Itu yang benarnya itu adalah kalau orang memang pengen gemukin badan, pengen bikin muscle di badan. Ya. Istilahnya kayak saya nih, saya dulu dari kurus Kurus banget. ya? Pak Miftah pernah lihat? Nah, Dan kita nanti- bisa liatin fotonya nanti, nih. Saya banyak belajar dari teman-teman di tempat gym karena mereka bilang seiring dengan kalian gym kalian harus makan yang banyak. Oh, gitu. Makan karbo, makan kalori, Bulking apa? ya, istilahnya? Bulking ya istilahnya Oke. bulking. Kalau di dunia fitness itu istilahnya bulking. Jadi kalian harus makan apa aja. Karena saya dari kurus banget gitu. Mantan boleh makan, Bro? Mantan kayaknya disimpan di Oke, jangan. ruangan yang tidak digunakan lagi. Oke, oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Bro. Nih asik nih pertanyaannya ini ya. Apa tuh? Katanya sih, kenapa nggak nge-gym? Katanya ada beberapa mitos kalau yang badannya bagus itu homo, Bro. Nah, jadi gimana nih ngebuka mindset teman-teman kita nih? Apakah mitos ini benar atau pandangan Bro Hafiz gimana kira-kira? Untung ini bulan puasa ya, jadi nggak boleh ngomong kasar. Oke. Karena ada yang nanya gitu, Bro. Gini. Kita kembali ke masa lalu ya. Oke. Orang homo itu memang udah ada pada zaman Nabi. Nabi Lut. Menurut agama kita ya. Betul. Menurut agama kita Islam udah ada pada zaman Nabi Lut. Oke. Dan kita ketahui bahwa Allah itu tidak memusnahkannya semua, yang Betul. meninggalkan supaya sejarah tersebut nyata Oke. jadi di dunia. Nah, ngomong masalah orang nge-gym itu banyak yang homo, I don't know. Karena saya dari pertama gym sampai sekarang Belum ada pengalaman didekatin belum ada sama seorang cowok. belum ada. Oke. Belum ada. Tapi saya tahu ada beberapa cowok yang kaum mereka yang juga nge-gym. Nge-gym ya. Kita tidak membilang kalau mereka itu salah karena Tuhan yang menciptakan. Cara olahraga, mungkin nih pertanyaannya lebih ke trik, Bro. Jadi berapa gerakan, apa aja gerakan-gerakan di rumah yang bisa dilakukan? Mungkin yang hari ini yang pingin lebih sehat dan tubuhnya lebih ideal, Bro. Mungkin bisa diperagakan berapa trik mungkin, Bro. Oke. Saya akan membagi hal pertama yang akan saya bagikan untuk kalian itu adalah jumping jack. Gunanya untuk apa nih, Bro? Ya, ini work home ini gunanya untuk membakar kalori kalian. Oke, jumping jack jadi lebih ke kalori ya. Kalori. Jadi kita ngelakuinnya jumping jack ini bisa 30 detik dan 10 detik restnya. Gerakannya kayak gitu. Udah. Ya. Anggap aja udah 30 detik. Anggap aja ya. Nah, jadi Bro Hafiz, biar gampang, kita pilih 5 gerakan. Jadi kalau terlalu banyak, mungkin teman-teman kita susah ngingatnya. Jadi kita pilih 5 gerakan yang paling efektif untuk dilakukan di rumah, yang mana mungkin ya bisa membentuk tubuh kita lebih ideal gitu. Nah, gerakan selanjutnya apa nih, Bro? Gerakan selanjutnya kita turun ke bawah, itu push up. Push up. Wih, kalau push up sih ahlinya dulu. Nah, tapi push up ini sendiri ada gerakan yang salah, ada gerakan yang benar juga ya, Bro? Iya, kalau misalkan orang pemula dan ada orang yang ngasal-ngasal aja push up itu kebanyakan salah. Tapi kalau untuk orang yang advance itu ada beberapa pola push up. Karena push up itu ada yang untuk dada keseluruhan dada dalam, dada atas, sama dada bawah. Gitu. Beda-beda. Jadi kalau kalian ada yang lihat orang push up-nya tangannya
terlalu lebar di sini. Terlalu lebar gunanya? Itu untuk bagian bawah. Bagian bawah, oke. Ada yang mungkin agak rapat kayak diamond. Oke. Diamond pernah lihat kan rambut begini? Oke, kayak diamond. Tangan rapat gunanya? Itu untuk dada bagian dalam. Dada bagian dalam, oke. Kalau misalkan selebar bahu, pas. Selebar bahu pas. Itu untuk keseluruhan dada. Keseluruhan. Jadi kita ngambil yang basicnya aja keseluruhan. Kita juga harus ngelakuinnya 30 second, ya 30 detik. Sampai 30 detik. Bagusnya kalian harus pakai stopwatch. Anggap aja udah 30 detik. Yes. Jangan kalian lupain kan, maksimum mungkin istirahatnya juga 30 detik aja. Jadi jangan terlalu lama ya? Jangan terlalu lama. Karena kalau jantung kalian makin berdetak kencang, itu makin banyak kalori yang terbakar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan otot perut nih. Nah, ini paling banyak pertanyaan nih, yang buncit. Ya, yang one pack. Bucin. Oh my god. Bucin atau bucin? Bucin, nggak buncit. bucin. Buncit. Oh, bucin. Oh, buncit. Iya. Kan saya salah nih bilangnya bucin. One pack, bro. Oh, one pack. One pack. Iya. Katanya sih ada mitos ya, buncit seksi. Gimana, bro? Katanya sih itu. Ini yang pegang kamera buncit nih. Buncit. Oke. Jadi Itu pembelaan ya buat yang buncit ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa tulis komentar ya, suka yang buncit atau yang six pack atau yang ya standar. Iya. Oke, nah. Jadi untuk selanjutnya itu saya akan ngasih tahap sit up. Nah, up ini juga bakal saya ngasih tahu buat kalian biar lebih di atas basic sedikit ya. Sepertinya kalau kita. Jadi lebih kenaknya ke crunch sit up. Kakinya dilipat. Kakinya dilipat ya. Ya. Tangan boleh kayak gini. Oke. Kepala Gini aja nih, jangan di sini. Karena kalau kayak gini, pasti kan kalian ngebantu dengan tangan kayak Oh, gini. nggak boleh ya ngebantu dengan tangan ya. Jangan. Jadi Yang tangan di main samping. itu otot perut depan ini, crunch-nya. Naik. Ini ditekan. 2. Oke. 3. 4. Selama 30 detik. Wow, lumayan ketahan, bro. Ditekan, bro. Ditekan. Ah. Ah. Rasain Ah. sakitnya. No Ah. pain, no gain. Aduh, melelahkan sepertinya karena udah 2 bulan ya. Sama sekali nggak gerak ya. Jadi tetap saya ingatkan istirahatnya paling lama itu 30 detik. Untuk ya. pemula ya. Oke, rata-rata kan orang olahraga tuh untuk kardio, mungkin untuk ngebakar ya. Nah, terus juga untuk mungkin pembentukan perut ya, jadi dan juga mungkin untuk pembentukan lengan. Nah, biar lengkap mungkin untuk bahu, bro. Gerakannya. Gerakan untuk bahu yang basic itu tanpa menggunakan alat, yang misalnya di rumah juga saya bakal ngasih contoh. Oke, Seperti kita Pak ikutin ya. Ikut. Kakinya agak rapat. Kakinya agak rapat. Oke. Terus. Jadi yang turun itu ini kepalanya disamain dengan lengan ya. Lengan ya. Jangan kayak gini. Tapi gini. Jadi yang turun itu kepalanya ke bawah. Kepalanya bukan ke depan kayak gini, tapi kepalanya ke bawah. Selama 30 detik. 30 menit. Bening ya? Meninggal. Hah? Bening nggak? Nggak bening. Nah gini, banyak yang bilang mungkin nanti pusing bang, mata merah tau bang. Nah kuncinya kalian jangan tahan nafas. Oh, jangan tahan nafas. kuncinya. Tadi Bro Miftah pasti tahan nafas. Iya sih. Nah jangan ditahan nafas. Nafas itu harus diatur. Kalau tahan inisiatif, bro. Itu nggak apa-apa sih. Nggak Ada apa-apa. waktunya untuk diungkapkan. Oke, siap. Oke, berarti ini tadi gerakan bahu udah, perut udah, lengan udah. Chest Berarti juga sudah, dan selanjutnya bakal ngasih tahu untuk squat. squat. Oke, the last one squat, oke? Kelas on squat karena latihan untuk otot kaki itu juga penting banget, sangat-sangat penting. Nah, apa gerakan yang bisa lakukan? Bentar bro, saya ingat dulu bro. Oke, gerakan squat tanpa menggunakan alat gym. Kalian bisa gunain di rumah. Gak usah keluarin suara ahnya ya. Oh, akhirnya. Itu sebagai Kirain ini sama. Kalian juga harus ngelakuin. Ini lama-lama bisa yang kayak TikTok ini bisa terbang tuh, bro. Jadi kalian ngelihat kita ngelakuinnya
ketawa-ketawa, semua itu cuma untuk happy aja, tapi gerakannya itu benar semua kok. Itu kamu kalau kalian ngelakuinnya dengan benar, dengan waktu yang benar maksudnya emang benar-benar 30 detik, istirahatnya mungkin maksimal juga 30 detik, sebanyak 3 repetisi, itu bakal membuat so sweaty ya, artinya si manis. bukan. Oh, itu sweet. Ini sweat. Oke, berkeringat ya. Ya, keringat. Bro Miftah pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Oke. By the way, bro. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang olahraga. Kita akan ngomongin tentang acting dikit, tapi lebih ke actionnya, bro. Nah, biasanya peran ketika main film sering jadi apa, bro? Antagonis kah atau apa kira-kira, bro? Kalau di dunia syuting saya lebih banyak dapat karakter antagonis ya. Antagonis. Mukanya mirip antagonis. Marah ya? Enggak kan? Oke, boleh nggak diperagain kira-kira, bro? Nih ya, seandainya saya ketahuan nih selingkuh sama pacar lu, bro, misalnya, kira-kira reaction lu sebagai pemain yang paling antagonis, marah-marah ke teman lu sendiri itu yang udah kianatin lu seperti apa ya, kira, bro? Oke ya, kita bisa lihat ya actingnya. Ya. Sebenarnya ada yang pengen gue ngomongin sama lo, bro. Oke. Lu ngomongin apa? Kemarin sore lo kemana? Gue sih kemarin sore di rumah aja. Lo jawab jujur sama gue. Iya, bro, Lo jawab jujur sama gue. Gue nggak kemana-mana, bro, kemarin sore. Bro, ini gue bisa ngejelasin, bro. Ini nggak seperti yang lo lihat, bro. Beneran, bro. Bro, selama ini gue ngapain sama lo sebagai teman? Iya, gue minta maaf, tapi ini nggak seperti yang lo lihat. Gue jadi bingung dong. Yang salah tuh pacar gue. Gue udah percayain pacar gue pergi sama lo, sama sahabat gue juga, tapi lo tahu kan? Belakangan ini banyak orang yang bilang kalau lo tuh jadian sama dia. Enggak, bro. Kita tuh cuma temenan dan gue cuman ngantap dia doang, udah. Nggak lebih. Gue nggak tahu harus ngapain lo sekarang. Kalau gue mukul lo, gue masuk penjara. Kalau gue sekarang gini dah ya. Kita udah dewasa dan gue juga nggak mau marah-marah. Lo selesain dulu urusan lo sama pacar gue ya. Oke, bro. Dan ingat ya, persahabatan kita sampai di sini, bro. kita Gue bisa ngejelasin, tapi kalau untuk sahabat gue udah nggak lagi. gue minta maaf, bro, soal Gue maafin ya. Gue maafin. Oke. Sip. Oke, pesan terakhir untuk subscriber kita apa nih, bro? Pesannya Pesan terakhir. Pesannya adalah kalian bisa atau kalian berhasil itu bukan karena kebetulan, tapi semua itu karena kerja keras kalian. Karena yang kalian lakuin, konsisten kalian, belajar kalian, praktis kalian. So, work hard, do it. Oke, thanks, bro, Akamal ya. Jadi ya tadi tips-tipsnya sangat bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan karena tanpa praktek semuanya sia-sia. Alright. Oke, see you di next vlog. Kita akan undang beberapa tamu spesial lainnya. Sekali lagi, thanks, bro. Yo, bro.